mulai bulan April 2023 berupa sakit di tulang belakang. Kalau orang biasanya bilangnya lower back pain ya, seperti saraf kejepit. Tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditegakkan diagnosa bahwa saya menderita multiple myeloma. Itu di bulan Juli 2023. Kita diminta untuk melakukan kemoterapi sebanyak 4 siklus dari bulan Juli sampai di bulan Oktober, dan alhamdulillah di siklus ketiga waktu itu rasa sakit yang sebelumnya saya rasakan di tulang belakang itu sudah hilang. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang di awal November waktu itu, dan dinyatakan waktu itu sudah remisi di awal November. Informasi mengenai metode pengobatan stem cell transplantasi untuk multiple myeloma ini saya terima dari Dr. Kahom di MRCCC. Jadi pada saat awal ditegakkan diagnosa, Dr. Rolf memang sudah menjelaskan tahapan apa saja yang akan saya lalui gitu. Jadi mulai dari kemoterapi sampai ujungnya nanti akan ada transplantasi. Itu sudah dijelaskan. Membuat saya yakin untuk menjalani pengobatan ini, yang pertama memang ada penjelasan berupa edukasi dari dokter-dokter yang ada di MRCCC mengenai prosesnya akan seperti apa, termasuk juga resiko-resikonya, dan itu dijelaskan dengan panjang lebar dan detail oleh Dr. Matthew pada saat itu. Proses transplantasi tadi diawali dengan proses screening. Baru setelah itu dilanjutkan dengan proses perangsangan darah saya supaya stem cell atau sel puncanya bisa dikoleksi atau bisa dipanen. Koleksi stem cell yang sudah diambil dari proses aferesis ini disimpan di lab ProStem untuk nantinya akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh saya, karena ini stem cell yang autologus, artinya stem cellnya diambil dari tubuh saya sendiri. Setelah conditioning itu selesai dilakukan, kemudian stem cell yang tadi disimpan di ProStem itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh saya. Setelah sebelumnya ada proses yang namanya thawing ya, karena kan disimpannya dalam kondisi beku, sehingga sebelum dimasukkan ke dalam tubuh saya kembali, ini perlu disesuaikan kondisinya dengan suhu tubuh. Selama proses transplantasi itu dipantau full oleh tim dokter dari MRCCC saat itu, dan juga dari pihak ProStemnya juga ada, semuanya hadir lengkap pada saat itu untuk memantau bagaimana proses transplantasinya bisa dan memastikan bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah pada saat itu semua prosesnya lancar, berjalan dengan baik, dan tidak ada kendala yang berarti. Saat ini setelah 6 bulan dari proses transplantasi yang saya jalani, dengan kondisi darah saya yang alhamdulillah sudah mencapai kondisi normal kembali, dan saat ini mempersiapkan diri untuk proses vaksinasi yang bertujuan untuk mengembalikan imunitas tubuh saya supaya nantinya beraktivitas kembali secara normal. Jadi selama proses conditioning, kemudian transplantasi stem cell tadi, itu dilakukan di ruang ISIR. Pada saat itu, kondisi imunitas atau kekebalan saya itu berada pada titik terendah. Setelah saya kembali dari ruang ISIR ke ruang perawatan biasa, ternyata di situ saya mengalami infeksi. Jadi waktu itu sampai 3 kali infeksi, di mana gejala-gejalanya macam-macam. Mulai dari hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit, diare, kemudian juga kulit pada mengelupas. Jadi pesan saya di sini untuk pasien-pasien yang akan menjalani stem cell transplantation, penjagaan kondisi ini tidak hanya
terbatas pada saat kita diisolasi di ruang ISIR. Tapi setelah itu jauh lebih penting, karena ini terkait pengkondisian yang harus kita lakukan sendiri, menjaga tubuh kita terinfeksi dari luar, dari lingkungan di sekitar kita, baik itu dari makanan, dari interaksi dengan orang lain, maupun dari kondisi lingkungan yang lain. Awal proses pengobatan ini, semua pembiayaan saya sampai dengan proses transplantasi dan ini juga vaksinasi itu ditanggung oleh asuransi. Seluruhnya ini bisa ditanggung oleh asuransi yang ada di Indonesia. Proses pengobatan multiple myeloma dengan metode transplantasi stem cell ini kan memang sebetulnya sudah bukan hal yang baru ya, tapi kebanyakan masih dilakukan di luar negeri. Dan dengan ini pesan saya dan kesan saya juga yang memang menjalani proses ini di Rumah Sakit MRC Sisi dengan dukungan dari Prostem, saat ini semuanya sudah bisa dilakukan di Indonesia. Jadi marilah pasien-pasien multiple myeloma melakukan proses penyembuhan atau proses pengobatan dengan stem cell ini cukup di Indonesia saja.